Ya, selamat pagi anak-anak. Kita mau kembali dalam proses pembelajaran PJOK ya. Untuk hari ini harapan Bapak anak-anak tetap ya dalam keadaan sehat ya. Jadi anak-anak selalu menjaga kesehatan, jaga kondisi, dan ingat ya menjaga kebersihan. Jadi untuk hari ini materi yang perlu Bapak sampaikan adalah permainan yaitu permainan telegram sama telegraf. Sekali lagi permainan telegram dan telegraf. Nah, sebelum Bapak menyampaikan materi, biasa untuk mengawali kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi untuk anak-anak ya, setiap kita melaksanakan kegiatan, aktivitas atau olahraga apapun untuk menghindari yang namanya cedera atau keseleo, hal-hal yang tidak diinginkan, anak-anak harus melaksanakan pemanasan dan pelemasan sehingga nantinya kita berolahraga ya sesuai dengan harapan kita tetap dalam keadaan sehat. Nah, jadi untuk hari ini Bapak akan menyampaikan materi permainan telegram dan telegraf. Sebelum kita bermain, ya, nanti akan dibuatkan garis. Ada 3 garis, 1 di tengah-tengah, kemudian yang 1 adalah di samping kanan, dan 1 lagi di samping kiri. Jadi ada 3 garis, 1 tengah-tengah, 1 samping kanan, dan 1 samping kiri. Untuk garis tengah-tengah ini adalah garis awal daripada permulaan bermain. Ya, jadi garis awal permulaan kita bermain. Nah, garis tengah ini namanya garis start. Garis awalnya garis start. Sedangkan yang di samping kanan dan di samping kiri adalah batas garis akhir. Itu disebut dengan garis finish. Sekali lagi, batas garis akhir adalah garis finish. Ya. Nah, permainan ini adalah permainan yang sifatnya berkelompok. Sekali lagi, permainan yang bersifat berkelompok punya teman. Jadi temannya di sini tergantung daripada jumlahnya. Boleh 5, boleh 10, boleh 8, ya boleh 20, tidak apa-apa. Ya, itu tergantung daripada jumlahnya. Ya, dan pembagiannya juga harus sama. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, harus sama. Ya. Nah, untuk membagi di sini nanti bisa dilakukan dengan undian atau sweet. Ya, nanti kelompok yang menang berkumpul sama kelompok yang menang, sedangkan kelompok yang kalah berkumpul dengan kelompok yang kalah. Nah, sekarang Bapak akan membagi dulu ya. Anggap saja ini perwakilan, ya Bu Dewi perwakilan satu kelompok, Bapak adalah perwakilan juga satu kelompok. Nah, setelah dilaksanakan sweep, ya, terdapatlah 2 kelompok. Ya. Nah, nanti 2 kelompok di sini akan diberikan nama. Masing-masing diberikan nama. Kelompok daripada Ibu Dewi namanya kelompok telegram. Sedangkan kelompok Bapak namanya telegraf. Sekali lagi, Ibu Dewi namanya kelompok telegram, sedangkan Bapak namanya telegraf. Ya. Nah, sekarang posisi atau aturan bermain nanti berhadap-hadapan. Ya. Nah, berhadapan tidak boleh melewati garis. Ya, di garis tengah atau garis awal di sini. Ya. Nanti posisinya adalah siap. Ya, bersiap untuk berlari dan mengejar. Karena permainan ini diperlukan kecepatan bereaksi, konsentrasi, dan kecepatan berlari. Ya. Nah, begitu posisinya ya akan bersiap, nanti akan disebutkan salah satu kelompok. Kelompok yang disebutkan namanya nanti itu berlari ya, berlari menghindar. Sedangkan yang tidak disebutkan namanya itu berlari mengejar. Ya. Kemana larinya? Sesuai dengan batas akhirnya. Ya, nanti kalau Bu Dewi dia larinya ke sebelah kiri, kalau Pak Tengah larinya ke sebelah kanan. Ya, ya sekali lagi. Ya, Ibu Dewi telegram, Pak Tengah telegraf. Nanti arah larinya adalah Ibu Dewi adalah ke sebelah kiri, sedangkan Pak Tengah telegraf ke sebelah kanan. Nanti di sana ada garis akhir. Ya, cara permainan bagi kelompok yang dapat ditepuk atau ditangkap sebelum garis akhir, nanti itu dianggap mati. Tetapi kalau sudah lewat di garis akhir, aman gitu. Ya.
Nah sekarang ayo kita praktikkan ya, konsentrasi. Nah, jadi yang disebutkan kelompoknya siap untuk berlari. Telegram. Nanti berlari ya. Telegram. Ya. Jadi permainan di sini konsentrasi, kecepatan bereaksi dan kecepatan berlari. Jadi kuncinya kelompok yang dapat ditepuk atau disentuh atau ditangkap sebelum garis akhir nanti dihitung berapa matinya. Kelompok yang dikatakan pemenang adalah kelompok yang paling sedikit matinya. Jadi kelompok yang dikatakan pemenang, kelompok yang paling sedikit ya yang dapat ditepuk atau matinya. Ya. Jadi sekali lagi, permainan ini memerlukan kecepatan bereaksi, kecepatan berlari dan konsentrasi gitu ya. Nah, jadi permainan ini nanti sebaiknya, alangkah baiknya dilakukan di tanah lapang gitu ya. Jadi anak-anak ya, sementara waktu itu saja yang perlu Bapak sampaikan dulu materinya. Sedangkan untuk kegiatan lanjutan nanti bisa pada saat kita tatap muka ya, lebih praktis, lebih nyaman untuk bermain di tanah lapang. Mungkin dari Bu Dewi ya, sedikit tambahan dari Ibu, anak-anak perlu anak perhatikan tadi ya, biar lebih jelasnya. Ada telegram M belakangnya dan ada telegraf ya belakangnya ya, M sama P Pak Nengah ya. Nah anak-anak, kalau anak-anak ingin memperagakan di rumah atau sekedar berolahraga nyari keringat gitu, silahkan anak-anak ajak orang tuanya. Kalau ada teman berbanyak, bisa misalnya orang tuanya 2 orang atau kamu saudara berdua, bisa 2 orang ya, bisa Pak Nengah ya. Pokoknya lebih dari 1, itu udah permainan beregu namanya ya. Mungkin sekedar itu saja dari Ibu. Selanjutnya silakan Pak Nengah. Ya, sekali lagi Bapak tambahkan ya. Jadi untuk permainan di sini nanti masing-masing anak sudah punya pasangan sendiri-sendiri dalam kelompoknya ya. Nanti kelompok Bapak, kelompok Dewi itu pasangannya nah sudah ketemu. Nanti Bapak tidak boleh mencari orang lain ya. Jadi anak-anak nanti dalam bermain berkelompok nanti masing-masing sudah punya pasangan, cari pasangannya. Dan caranya ya menangkap ya cukup ditepuk saja, tidak usah ditarik bajunya, apalagi nanti celana tidak boleh, cukup ditepuk aja berarti sudah mati, itu saja ya. Ini untuk mengantisipasi jangan sampai nanti hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin ya didorong atau digendong gitu. Cukup ditepuk aja sudah dianggap sedikit mati. ya, nepuknya juga jangan keterlaluan ya anak-anak. Mungkin nanti anak-anak sensi sama temennya gitu ya, ada dendam yang terpendam gitu, ditepuk temen-temennya keras-keras, nah itu bahaya tuh ya. Sekedar menepuk saja, yang penting anak-anak tahu bahwa menepuk itu berarti dia sudah kalah. Jangan terlalu keras tepuk temennya ya, nanti biar jadi masalah. Ya, jadi sekali lagi, kelompok yang dikatakan sebagai pemenang adalah kelompok yang matinya paling sedikit. Itu nanti kan dihitung ya. Kelompok telegram berapa yang dapat ditepuk, kemudian telegraf berapa dapat ditepuk, hitung ya. Mana yang lebih sedikit berarti itu yang menang gitu ya. Nah, jadi Bapak kira itu materi yang perlu Bapak sampaikan dalam permainan berkelompok, yaitu permainan telegram dan telegraf. Nah, untuk mengakhiri, marilah kita melakukan pendinginan dengan jalan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam olahraga.